Nah, balik lagi di channelnya Bangkit Widodo Official ya kan, yang dimana channelnya ini berisikan tentang apa aja yang berbau-bau entertain, hiburan begitulah kira-kira ya kan. Tapi hari ini Ayah lagi nggak ngevlog atau buat konten bareng Alaika atau bareng teman-teman Ayah yang kocak-kocak itu ya kan. Tapi lagi pengen gali informasi tentang anak rantau guys ya kan. Kalian juga di sana pasti banyak yang anak-anak rantau kan. Nah, Ayah kan bukan anak rantau. Ayah pengen tahu tuh bagaimana sih anak rantau itu bisa ngatur-ngatur keuangan dirinya, terus dia ngambil keputusan bagaimana gitu kan. Karena kan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga yang damping untuk tukar pikiran gitu kan. Pasti kan dia butuh tetangga, teman gitulah. Anyway, Ayah punya apa yang namanya ya, gestar kali ya, cie, bintang tamu ya gak, yang udah nggak asing lagi guys. Siapa sih yang nggak kenal dia? Selingkaran teman-teman Ayah aja sih. Oke lah, ini dia Bayu Bramantio. Baik, masuk Bay. Woi, ini namanya salam corona guys ya kan. Jadi biasanya kita begini, sekarang begini berapa Bay? Tuh ya kan. Bayu Bramantio ya kan, ini yang udah bilang-bilang nih. Kemarin kan Ayah sempet cari cari bareng Adele tuh anaknya yang kedua ya kan, sama Aminya juga keliling-keliling cari siapa orang yang tempat bisa diajak sharing ya kira-kira ya. Ayah punya pikiran muter-muter nggak ketemu, wah Bayu nih, Bayu Bramantio ya kan. Ayah punya temen, dia juga masuk dalam tema Ayah karena dia anak perantau guys, satu-satunya guys temen Ayah yang anak perantau, nggak punya siapa-siapa. Biasanya kan Ayah punya temen anak perantau tapi dia punya saudara lagi tuh di Jakarta, tapi ini nggak punya. Dialah Bayu Bramantio. Oke Bay. Oke Bay, santai aja, santai. Ini obrolan apa ya yang udah gue selip-selipin buat lo Bay ya kan. Pertanyaan-pertanyaan tentang anak rantau ya kan. Jadi gue pengen ngupas cerita tentang anak rantau itu gimana sih cara apa-apanya, ngatur-ngatur segala macem kan. Pertama-tama nih, apa kabar Bay? Biasa aja. Asik. Seperti biasa. Biasa aja guys. Berarti dia emang udah kebal kayaknya guys ya kan. Nah, biasanya aja belum makan apa emang baik-baik aja nih Bay? Ya gitu aja. Hidupan flat kan. Datar. Berarti nggak ada tujuan dong Bay? Nggak ada tujuan. Harus punya tujuan Bay. Gue yakin dia pasti punya tujuan. Nah guys ya kan, di pertanyaan gue yang pertama itu adalah, pertama gue ucapin selamat datang dulu buat Bayu Bramantio, temen gue yang udah mau capek-capek nyempetin waktunya datang di channel gue di Bangkit Widodo Official. Jangan lupa like and subscribe, komen sebanyak-banyaknya tentang konten ini guys ya kan. Kalau lu suka subscribe karena subscribe itu gratis tanpa bayar, nggak pakai DP lagi ya kan. Biar kayak dia ya kan, tato 20 juta aja subscribernya kan. Nah, pertanyaan pertama, gimana kabar orang tua Bay? Semenjak lu tinggal nggak bareng gitu ya kan, itu komunikasi sama orang tua tuh bagaimana gitu ya kan? Komunikasi lancar, orang tua sehat semua, sehat. Sehat ya, sehat alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong anak rantau nih Bay, lu tuh ngerantau itu ke Jakarta kan? Apa selain ke Jakarta kemana aja? Tujuan Selain dari rumah iya. emang cuma pilihan itu cuma dua sih. Paling jauh Bandung atau Jakarta. Bandung selain atau itu nggak Jakarta? mau. Oh gitu. Selain itu nggak mau? Nggak mau. Berarti paling jauh Jakarta, Bandung dong ya? Bandung paling jauh. Bandung. Itu berapa lama di Bandung Bay? Pernah 4 tahun di Bandung. Kuliah di Bandung. Oh kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Di Bandung kuliah 4 tahun. 4 tahun. Ambil jurusan apa Manajemen Manajemen bisnis. Manajemen bisnis.
Wah hebat guys, dia bentar lagi jadi entrepreneur berarti guys ya kan. Seharusnya. Tapi nggak apa-apa guys, itu buat motivasi kita semua ya, bahwa belajar itu penting ya kan. Cari tuh gurunya sampai ke ujung-ujung, dia aja dari Padang Mbak ya, bener ya? Kalau nggak salah bener Padang ya? Padang. Mbak ini dari Padang, terus dia ngerantau ke Bandung, kuliah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun dong. 4 tahun ya? Kalau lebih. Berarti S1 guys. Pinter dia. Memang yang saya kenal dia pinter. Terus dia pendiam ya. Gak penting lah pendiamnya, karena itu kamuflase biasa namanya cowok ya. Nah, selain ke Bandung lu 4 tahun kuliah doang Bay, nggak kerja Bay? Kuliah doang. Pure kuliah doang? Kuliah. Oke, kuliah. Dari Bandung terus ke? Langsung Jakarta. Berarti dari Padang ke Bandung kuliah 4 tahun, langsung ke Jakarta itu karena apa? Karena tuntutan harus gimana? Kerja gitu? Kerja dong. Karena yang saya tahu Bayu ini teman saya ini kerja guys ya kan. Kerjanya itu ya memang bareng lah sama saya satu kantor ya kan. Tapi cuma saya bingung kok emang di Bandung gak ada kerjaan gitu seharusnya sampai dia ke Jakarta gitu kan. Gimana ya, rezekinya baru di sini, di Jakarta. Berarti begitu dapat kerja langsung di Jakarta. Berarti, tapi bukan kantor yang sekarang. Bukan kantor yang sekarang. Yang sekarang. Berarti sempat di Jakarta itu sebelum kerja yang sekarang ya ada lagi yang sebelumnya. Ada sebelumnya. Sebelumnya di bidang apa tuh, Be? Ada deh sesuatu. Ada ya. sesuatu. Iya. Pokoknya gitulah ya. Iya. Cuma 1 tahun. Setahun. Berarti selama nggak sampai 1 tahun sih. Nggak sampai setahun. Nah, nggak sampai setahun. Terus di Jakarta punya siapa, Bay? Serius lu nggak punya siapa-siapa? Serius. Lu sendiri kesini naik bawa mobil kah atau angkot kah, bagaimana begitu Bay? Gitu apa langsung keluar dari lubang WC? Gimana Bay coba? Prosesnya yang mana dulu nih? Ya dari Palembang ke Padang. Dari Padang ke Bandung. Ya pasti ke tempat rantauan lo lah. Naik apa gitu, apa diantar ke sama orang tua? Prosesnya bagaimana? Prosesnya ya biasa jalan. Pakai pesawat sih. Oh, pesawat. Oh. Nggak kuat naik. Mahal guys, pakai pesawat. Pesawat yang paling murah promo. Oh. Pakai jujur ya. Pakai orange ya kan. Berarti kalau misalnya disimpulin tuh udah berapa tahun Bang ngerantau dari Padang ke Bandung dan Jakarta? Totalnya tuh sampai sekarang 7-8 tahun kayaknya. 7-8 tahun lu sendirian di sini. Terus lu komunikasi pakai handphone kayak gitu? Iya, pernah pulang. 1 tahun pernah juga kerja di Padang. Terus balik lagi ke sini di kantor yang sekarang. Emang lu di Padang nggak ada tempat kuliah gitu yang lu suka, yang lu jauh-jauh ke Bandung gitu? Ada sih, cuman gimana gitu, jalan hidupnya udah di sini udah. Oh gitu ya. Iya. Apa emang jiwa lu petualang, Bay? Bisa jadi. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. 60%-nya mungkin di situ. Iya. Nah, berarti lu asli Padang dong ya kalau gitu ya? Asli Padang, lahir sadar di sana. Lahir di Padang kan? Iya. Apa punya cerita lain selain di Padang? Ada sih, keturunan Jawa juga pastinya. Seru nih guys. Berarti kita korek sedikit guys tentang apanya dia itu keturunan itulah ya kan. Jadi lu lahir di Padang. Gede di Padang, besar di Padang semuanya. Lahir di Padang, gede di Padang, besar di Padang. Nah, maksudnya keturunan itu gimana, Bay? Iya, orang tua gitu. Orang tua? Iya. Ibu orang Padang. Yang ayahnya orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa. Berarti ibu orang Padang, ayah orang Jawa, guys. Ibu orang Padang, ayah orang Jawa. Iya kan? Jawa Padang. Aduh, Kopaja. Apa tuh? Kombinasi Padang Jawa. Ingetin tuh, guys.
Kopaja, kombinasi Padang dan Jawa. Itu tapi jangan salah. Kalau dia bikin rumah makan ya kan, itu kayak laku tuh. Padang lu tau sendiri guys, laku kan. Rendangnya apa segala macem ya kan. Terus Jawa warung Tegalnya ya gak. Gue enak tuh, gue suka makan di warung Tegal juga gue, gini-gini juga ya kan. Nggak sombong lah gue ya kan. Sedikit angko. Dikit lah ya kan. Nah, terus apa namanya? Lalu guys ya, gue nyari pertanyaan yang mantep ini. Berarti udah lumayan juga Bay ya, 7 tahun ya. 8 tahun, 7 tahun tadi? Ya, 7 atau 8 tahun. Ya 8 tahun lah kurang lebih lah ya kan. 2012. Nah, sekarang pertanyaan gue begini Bay. Lu kan anak rantau tuh Bay ya? Berbagi pengalaman lah tentang memanage diri gitulah istilahnya ya kan. Karena yang gue tau kan dia nggak ada siapa-siapa guys di Jakarta, nggak ada saudara, paman, tante atau sepupu dan segala macem ya kan. Nah ngomong-ngomong gimana sih Bay cara kita tuh untuk bisa self control gitu ya pada saat kita tuh ngerantau di daerah orang, maksudnya tuh kontrol diri lah Bay jadi anak rantau. Kontrol yang gimana dulu nih? Misalnya terhadap lingkungan gitu Bay, lu kan pendatang istilahnya ya kan, terus terhadap keadaan yang tidak menyenangkan buat lo gitu kan, atau tekanan-tekanan sebagai anak rantau lah, gimana kontrolnya tuh Bay? Itu Bay. Pertama terhadap lingkungan lah sebagai lo anak rantau gitu. Iya, perbedaannya jauh banget sama di Jauh ya. kampung, jauh banget. Jauh guys ya kan. Jauh. Ya tergantung kitanya sih. Kalau emang punya otak, yang nggak seharusnya, nggak yang seharusnya nggak diikutin, nggak usah diikutin, nggak usah di. Ya intinya gitu deh. Oh gitu, jadi ya lebih milih-milih lah ya, misalnya yang buat kebaikan diri sendiri lah ya. Iya. Menang di Jakarta enak itu. Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? 90% itu menderita. Menderita ya. Iya ya, begitulah ya. Nah, berarti kan kalau tadi pertanyaan gua kontrol terhadap lingkungan kan berarti lo harus hati-hati terhadap orang lain kan gitu ya. Pastinya. Nah, pastinya itu ya harus bisa baca orang lah, itu baik nggak buat gue gitu kan. Terus kalau gue ikutin tuh baik nggak tuh, gitulah pokoknya ya. Kalau udah kejawab pertanyaan itu guys, ada lagi di pertanyaan yang bagaimana sih lo ketika lo tuh dapet keadaan yang tidak menyenangkan. Contoh ya. Nah, contohnya misalnya begini, lu lagi nyaman nih ya kan di daerah itulah, di tempat lu misalnya ngekos itulah ya kan, tempat tinggal itu. Terus tiba-tiba ada orang nih rese sama lu, otomatis kan lu kan terganggu dan ya itulah yang dibilang keadaan yang tidak menyenangkan. Nah itu gimana lu bisa kontrol diri lu tuh untuk itu gimana? Kalau gitu milih ngalah sih, cari yang lain. Milih ngalah dan cari yang lain. Cari tempat yang lain. Itu daripada berurusan yang nggak enak, berbelit-belit gitu, nyusahin diri sendiri. Berarti gitu ya. Lebih baik cari suasana yang nggak bagus, nggak enak di situ, ya mending cari yang lain yang enak, yang nyaman. Berarti itu bagus juga sih setelah gue pikir-pikir. Lebih baik cari aman. Artinya bukan kita nggak mau konfrontasi sama orang lain. Iya, nggak mau konfront, berani atau enggaknya nih guys ya kan. Dan lebih tahu diri lah kita ini di sini pendatang. Artinya bukannya kita pendatang ini juga nggak berani itu, ya pokoknya gitulah, nggak mau berurusan yang lebih panjang lagi urusannya lah. Tapi ngapain capek-capekin pikiran, perasaan, emosi. Otot ya kan? Iya. Mendingan ya udahlah, aku cari aman yang benar-benar emang bermanfaat lah gitu ya Bay, daripada harus gondok-gondokan. Oke guys, itu pertanyaan kedua terhadap keadaan yang tidak menyenangkan atau tekanan.
Nah, tekanan misalnya gini, Bay. Sama keluarga gitu ya kan, lagi jauh nih, terus lu butuh, Bay. Terus lu mau nyampein tuh sama keluarga tuh gak enak gitu. Kan tertekan jadinya kan. Bener gak sih kayak gitu guys contohnya? Misalnya kayak gitu lah. Gua jadi bingung nih, saudara nggak punya kan, gua mau ngomong sama orang tua takut khawatir, misalnya lu butuh sesuatu lah apa segala macem. Nah itu bagaimana tuh, Boy? Ngadepin tekanan itu tuh. Palingan ya yang jelek-jelek itu nggak usah diceritain ke keluarga sih. Begitu buat ya? apa? Bikin yang tadi khawatir. Iya. Ngapain? Gitu ya. Ada masalah-masalah bisa dihandle sendiri, ngapain cerita sama keluarga yang lagi jauh di sana. Yang jauh di sana. Oh iya. Sakit-sakit dikit, nggak salah gitu ya, nggak salah di itu ya. Share ya sama keluarga di sana, dan keluarga di sana tuh anggapnya gitu tuh baik-baik aja, karena kan jauh biar nggak khawatir. Iya. Tapi banyak juga sih yang kadang nggak kuat terus dia pulang lagi ke sana. Banyak banget teman-teman yang kayak gitu. Satu minggu di rantau, pulang nangis nggak kuat. Cowok itu loh malah. Cowok ya. Iya. Ngomong-ngomong, lo anak keberapa dari berapa saudara, Boy? Anak kedua dari tiga. Bersaudara? Iya. Cewek semua atau cowok? Iya, gimana saudaranya? Kakak cowok, adik cewek. Berarti lu berarti cowok 2 ya? Semua kakak udah nikah? belum ada sih. Belum ada yang nikah? Oh, masih freeboard. Oh, freeboard. Oke. Nah, tadi terhadap lingkungan, kontrol diri terhadap lingkungan, terhadap keadaan, atau tekanan-tekanan yang nyerang diri kita gitu, istilahnya namanya anak rantau ya kan. Terus gini, Bay, ada satu pertanyaan, Bay. Ini sih karena gua aja dibayang, gua aja yang tinggal di sini, istilahnya dekat sama keluarga, sama istri, sama saudara. Kadang kalau gua mau ngambil keputusan itu nggak bisa sendiri, Bay. Jadi harus butuh solusi lain, maksudnya butuh solusi atau pikiran orang lain gitu kan, sharing lah gitu. Gimana bantu gue dong ngambil keputusan. Nah, kalau buat lu anak rantau gimana, Bay? Coba jelasin, Bay. Kalau mau ya yang tadi ngambil keputusan. Kalau emang seharusnya bisa diputusin sendiri, ya putusin sendiri dulu. Kenapa harus dijadiin beban keluarga? Gitu ya. Iya. Dalam apapun tuh. Hal apapun. Kalau perlu cerita ya, kalau emang berarti itu perlu bantuan yang lain, ya nggak mungkin. Namanya makhluk sosial, nggak mungkin lah. Iya gitu kan. Tapi yang levelnya gitu masih bisa handle, masih 25% ke bawah, itu tingkat kesulitannya ya sendiri aja. Ngapain gitu. Palingan cerita sama kakak gitu kan, sama ibu gitu. Gitu ya. Tetap cerita aja ya. Cerita ya. Biarpun dimanipulasi dikit-dikit. Nah, next buat pertanyaan selanjutnya ya kan. Tadi kontrol diri terhadap keputusan, atau bisa dibilang namanya decisional control ya, benar ya? Seperti itu mungkin. Seperti itu ya. Pertanyaan lagi nih, Bay. Gimana sih lu tuh ngejaga kebutuhan, keamanan, dan keselamatan diri lu, Bay? Namanya lu di rantau ya kan, lu kan butuh safety diri lu nih biar nggak gampang sakit, atau di apa namanya ya keselamatan lu lah gitu. Gimana lu cara kontrol itu, Bay? Cara kontrol itu ya makan yang benar. Makan yang benar ya. Ada makan yang benar ya, nggak nasi. Oke, jangan yang salah. Maksudnya tuh makan yang bergizi gitu, Bay ya. Jaga ya, nafas juga nggak bergizi juga, yang penting kenyang sih. Oh gitu ya, iya kan. Ya intinya mah makan
harus lah itu berarti ya, jangan sampai telat lah ya namanya. Istirahat sih emang. Istirahat ya. Termasuk penting. Istirahat itu penting guys. Oh ya bye. Kita sampai dulu ke para penonton ya kan. Kalau yang nonton, pastinya. Gini guys nih, kita duduk berdua begini, tapi udah ikut protokol kesehatan. Di depan rumah saya itu ada hand sanitizer ya kan, terus sebelum masuk juga udah cuci tangan di wastafel. Cuma kita nggak pakai masker itu karena memang kita udah cek suhu, kalau Bayu juga aman. Tadi suhunya berapa Bay? Terakhir dicek 36,6 kayak 36,6 oke lah, masih oke kan. 36,6, saya juga 36,3an lah kalau nggak salah tadi. Ya jadi jadi kita tetap jaga dari virus COVID yang lagi pandemi begini ya kan. Dia nggak setuju nggak Bay? Pakai masker, terus hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan dan istirahat yang cukup, itulah. Nah tadi Bay ya, tadi kan kebutuhan keamanan dan keselamatan. Terus gini Bay, ini yang paling krusial Bay untuk anak-anak rantau. Gue yakin banget Bay, karena gue yang bukan anak rantau aja itu gue ngerasain Bay. Gimana sih cara lu tuh ngatur keuangan lu Bay, biar dari awal bulan sampai akhir bulan itu cukup gitu. Iya. Coba Bay jelasin Bay. Ada planningnya kan kita. Ada planning guys. Pemasukan berapa? Ya seharusnya jangan pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. Oh gitu. Udah besar pasar ya berarti yang gitu. Iya. Oh. Dia masih berpegang teguh berarti sama tuh apa sih namanya, semboyan apa ya? Bodoh banget sih gue. Legenda kan. Gurindam aduh. Itu namanya kiasan kali ya? Kiasan apa? Kiasan lah ya. Gue lupa itu tadi ingat guys, cuma lupa ada apa itu istilahnya gitu lah. Besar pasar daripada tiang. Istilah, ya istilah aja deh. Jadi jawabannya mengatur keuangan dengan baik itu dengan cara ya ini kan pribadi ya. Pribadi. Kalau pribadi ya jangan besar pasar daripada tiang. Oke. Itu guys, itu penting itu. Catat ya. Awas lu buat lo yang kalau belum bisa beli sesuatu yang kita pengen, berarti kita memang belum mampu beli itu. Jadi nggak usah ada ambisi. Nggak usah. Iya tetap nabung, tetap ada keinginanmu beli sesuatu itu. Tapi kalau ya instan ya jadi anak sultan aja. Nggak ada yang instan bro. Iya benar. Jadi anak sultan aja, cuma sultan mana yang mengaku gue anak? Sultan Jogja. Salah Aceh banyak. Oke. Bay, agak-agak di luar konteks nih Bay ya. Lu kan tinggal di Padang Bay ya. Di Padang itu gimana sih Bay? Maksudnya budayanya, terus apa? Explore keindahan alamnya. Lu pasti tahu dong. Bisa kasih pengalaman sedikit lah tentang keindahan sana lah. Monggo Bay. Bagus banget sih di sana. Bagus ya. Nggak akan kecewa sih orang-orang yang dari Jawa ke daerah Sumatera sana. Bagus kok. Yang dari luar Padang lah datang. Pantainya bagus, pulaunya bagus. Halo Padang. Gunungnya jangan ditanya. Gunungnya banyak. Danaunya banyak. Tapi Padang itu daerah pegunungan, perbukitan atau ada semuanya. Perlautan? Ada semua. Ada semua. Ada semua. Tapi dataran tinggi dia Bay ya. Kalau Padang kotanya pantai sih. Ngomong Padang mana ini? Pariaman kah atau Padang apa gitu? Iya, 2 jam lah dari kota. Kampung sih. Oh kampung. Iya. Dia enggan untuk bercerita guys. Kampung KTP-nya Kampung Surya. Kampung Surya? Iya. Kampung Surya mana tuh Bay? Iya di Padang. Oh di Padang. Kampung Surya guys, kalau mau cari Bayu di Kampung Surya. Iya. Nah, ya kan, balik lagi di apa namanya, di pertanyaan-pertanyaan ini ya. Guys, jangan sampai ngantuk, jangan sampai lemas, tetap di Bang Didi official ya kan. Jangan lupa like and subscribe, perlu komen ya kan. Biar apa ya, makin ya channel gue makin berkembang lah istilahnya.
banyak konten-konten entertainment yang gue sajikan ke kalian gitu ya kan. Oke, next di pertanyaan selanjutnya itu ada tadi kan gimana cara mengatur keuangan itu. Jawaban lo kan ya kita kalau emang nggak mampu untuk beli ini nggak usah dipaksain gitu lah ya, jangan besar saat ini jangan dipaksain, bukannya jangan harus dibeli, jangan mengurungkannya, tetap ya mungkin bulan depan 2 tahun setelah lebih menahan ya. Iya. Begitulah ya, catat ya. Kalau gue suka lupa. Nah, jadi gue bolos. Nah, kalau anak-anak itu butuh nggak sih, Boy, ke kebutuhan sosial gitu kan? Pasti butuh banget gitu kan? Enggak juga, enggak selalu harus hati-hati kan sama orang gitu kan? Hati-hati harus, tetap. Tapi kebutuhan sosial itu harus juga kan? Iya harus juga, tergantung orangnya juga kan. Ada introvert, ada extrovert kan. Nah, kalau aku tipenya yang mana ya? X-mood. Google Drive dari Google Drive. Nah, pertanyaannya gini, Bay. Tentang kebutuhan sosial nih, lo bagaimana ngejaga komunikasi lo dengan keluarga, teman, dan masyarakat tentunya, Bay? Pertama dengan keluarga deh, gimana dengan keluarga? Lancar banget, setiap hari pasti teleponan. Setiap hari pasti? Setiap hari, dengan ibu pasti. Ibu ya? Ibu, bapak? Iya, bapak dengan sebulan sekali. Gitu ya? Tapi kangen gak sama bokap nyokap, Bay? Iya bang. Ada yang mau disampaikan nggak? Sampaikan dong. Bu, ini Bayu saya pinjem di sini ngobrol bareng saya ya kan. Saat ini sama saya Bayu lagi sehat-sehat ya kan. Alhamdulillah dia ya baik, terus orangnya juga nggak sombong ya kan. Cuma pendiam itu yang misterius yang dia ngebawa dia tuh duduk di sini bareng saya tuh karena dia tuh pendiam, misterius gitulah. Makanya saya ajak ngobrol ke rumah saya. Coba deh, sampai dulu ke Ibu Bay. Lu mau ngomong apa, Bay? Udah ditelepon tadi kok. Oh, udah ditelepon tadi ya? Curang ya, di sini nggak mau ngomong ya. Oke. Pastinya harus telepon. Oke. Berarti setiap hari tidak nelfon Ibu ya? Pasti. Paling telat 2. Iya pak, pasti nelfon. Sayang banget sama Ibu. Iya dong. Gue udah kayak anak yang ketemu mamanya berapa lama. Oke, next ya kan. Itu dengan keluarga berarti nggak putus komunikasi ya, by phone, by WhatsApp gitu ya, atau apalah segala macam. Nah kalau dengan teman gimana, Bay? Cara jaga kebutuhan sosial lu dengan teman lu? Gampang ya, misal dengan gua gitu kan, teman lu juga. Gua teman lu gua sih. Ya kan? Kalau teman-teman di mana dulu nih teman-teman? Ya di kantor, di hutan, terus di rumah ya semua lah. Teman-teman sih biasanya main game sih. Game. Berarti ketemu di game gitu? Di game. Oh. Ya teman deket, teman dari kecil gitu. Iya. Oh game-game yang di handphone gitu? Iya. Oh game kan ada voice chat ya sekarang. Ya udah gitu. Nggak cuma chatting ya, iya, voice chat juga ya. Teman-teman kan di Bandung teman kuliah masih sering komunikasi, Pak? Udah pada ngilang satu-satu. Udah pada ngilang satu-satu. Jangan ngilang satu-satu dong. Dia baru di sini sendirian, kasihan. Enggak kok sehat. Ya. Lu punya pacar lu nih? Ah, ini kalau pertanyaan. Jangan-jangan anak orang besok mau tunangan. Salah pertanyaan ini. Pertanyaan di strike by, tapi lo mau jawab boleh, Bay? Oh, jomblo karatan. Jomblo karatan, guys, parah banget ya kan, ini korosinya udah parah dia nih. Aduh, dia bilang jomblo parah banget sampai karatan ya, sampai karatan. Selevel itu. Di level itu. Nah, tadi kan gimana jaga kebutuhan sosial lu dengan keluarga, terus teman ya kan. Sekarang dengan masyarakat nih, Bay. Gimana, Bay? Lu orangnya tuh bersosialisasi nggak di kosan gitu ya kan, terus jaganya gimana lah pokoknya kalau lu sama orang-orang tetangga lu itu lah di situ. Tetep sih palingan sapa-sapaan kalau ketemu aja. Ya soalnya kan pulang kerja tutup pintu. Apa yang mau diomongin? Oh jadi lingkungan kosan lu itu emang pekerja semua? Iya.
oh wajar guys kalau begitu ya kan, mungkin pada capek gitu. Tapi kalau sama Pak RT setempat gimana ya? Lu kalau ada kerja bakti datang kan? Emang bisa? Oh, emang bisa, jawabannya sama. Minggu tidur dong. Waduh guys, jangan contoh guys. Dia intinya mah kalau ada himbauan pasti datang ya. Tapi karena hari biasa kadang suka jarang kumpul, tapi butuh juga memang dia kebutuhan sosial. Itulah yang dia jaga. Kalau ada undangan apa himbauan apa pasti datang ya? Pasti datang. Seharusnya datang. Seharusnya datang. Kayak ini sama pertanyaan yang terakhirnya ganti tuh yang tadi ya kan jawabannya. Oke, next di pertanyaan yang sekian ke berapa ya ini ya, pokoknya pertanyaan selanjutnya lah ya. Nah ini juga paling krusial ya pertanyaannya sebetulnya nih. Gue nggak ngerti ini salah apa enggak ya, tapi mudah-mudahan enggak, jawab aja kalau memangnya mampu, kalau enggak lewatin aja pas. Pertanyaannya susah gampang. Bagaimana cara mengatur kebutuhan interaksi dengan Tuhan? Baik. Kan lu sendiri nih, ini contohnya. Gua deket sama orang tua gua, sama saudara gua. Kadang gua juga masih bolong-bolong baik sholatnya, apa ibadahnya gitu kan. Nah, apalagi lu yang jauh begini, bukan gue meragukan, tapi kita berbagi pengalaman ya. Gimana cara lu ngaturnya gitu loh? Iya, tetap bolong-bolong sih, tetap juga. Tetap bolong-bolong. Wah, ternyata nggak bisa dipungkiri juga ya guys. Biar bagaimanapun itu memang berangkat dalam hati. Dan kalau memangnya ya nggak bisa toleransi lah, pokoknya waktu itu salah dah, saya juga salah juga. Jadi kalau bisa nih, kita itu ya yang tekun lah gitu, tapi oke lah. Tapi nggak mengurangi kekerenan dia guys. Dan apa namanya, ketiduran. Ya karena ketiduran gitu lah. Buat para jomblo wati nih ya, jangan pesimis, tenang aja. Bisa hubungin Bayu di kolom komentar, nanti lewat gua ntar gua balesin, tenang aja ya kan. Kalau ada yang mau kenal Bayu ya kan. Jadi tetap berjalan lah ya. Tapi soal hilaf mah hilaf juga lah gitu ya. Oh, oke juga lah. Oke guys, itu tadi pertanyaan terakhir. Tapi gua punya pertanyaan pamungkas nih ya kan. Pamungkas Pamungkasnya begini Bay. Ini kan masa pandemi ya. Lu kan jauh dari keluarga lo selama pandemi ini kan, gue juga sedih sih. Kadang istri gue yang perawat itu kan, istri gue yang perawat itu kayaknya banyak banget sih. Nggak, istri gue kan perawat, dia itu karena suka tugas dinas di satu instansi lah, pemerintah. Iya. Nah dia kadang suka nggak pulang baik karena tugas kan, long shift gitulah, berangkat pagi nanti pulangnya besok pagi gitu kan, long shift. Nah kadang gue sedih gitu, jarang ketemu sama istri gue, dan istri gue pun jarang ketemu sama anak-anak juga. Tapi ya itu tadi, kalau gue itu selalu video call atau telepon-teleponan gitu kan sama istri gue, sekedar nanya kabar, udah makan belum, itu penting loh. Jangan salah. Nah pandemi ini kan nggak tahu sampai kapan ya Bay ya, buat apa nahan orang mau pulang kampung. Apalagi kemarin tuh Idul Fitri kan sempet, kita kan masih PSBB ya, salam-salaman aja kan, kita kan bukannya dilarang sebetulnya bahasanya, tapi kita menjaga virus itu bisa berkembang lagi. Jadi merujuk ke kata larangan sih, tapi ya intinya kita positive thinking ya guys, kita untuk menghindari atau virus itu berkembang gitu kan. Jadi nggak ada salam-salaman, terus sholat pun dijarak-jarakin, bahkan sebagian juga sholat Idul Fitri pun ditiadakan kan, karena kan ramaian. Nah pertanyaan gue begini, bagaimana dengan keluarga terkait masa pandemi ini Bay? Kan nggak bisa pulang kampung tuh. Iya kan? Belum ngerasain kan? Belum ngerasain. Itu parah banget. Lebaran di kampung orang. Nah
nggak ngerasain kue lebaran ya kan, nggak bisa cium kaki ibu ya kan, nggak bisa cium kaki bapak, itu sedih banget memang. Tapi kemarin alhamdulillah kalau gue sih baik, gue manfaatin banget ya momen kemarin itu. Kenapa gue tuh sampai sujud syukur banget sama depan orang tua gue, karena masa pandemi ini loh, orang-orang yang nggak pernah, yang bukan nggak pernah, orang-orang yang belum tentu bisa ketemu dengan orang tuanya. Dan hari itu gue cium baik kedua orang tua gue, kakinya baik. Yes, gue bilang ini harus ini gue lakukan gitu. Nah, gue istilahnya gue mewakili lah perasaan-perasaan orang-orang yang lain gitu lah ya kan, karena kan sedih banget pastinya. Ya gue sih sedih ya kan guys, tapi mau gimana? Nggak, tapi bohong. Tapi itulah cerita gue kemarin begitu. Ya tentunya gimana dengan perasaan bayi tuh waktu pas kemarin nggak pulang kampung, bayar tiket nggak bisa dibeli ya kan. Ya percuma juga sih pulang kan, bawa penyakit. Ya? Iya, kita pernah sih dulu waktu kuliah nggak pulang juga. Jadi kalau yang kemarin tapi kan beda boy, ini kan beda. pandemi ya guys ya. Kayaknya lu kuat-kuat aja nih, gue nyari setelah gue sendiri lah kan. Tapi inilah Bayu. Pokoknya buat jawaban gue yang terakhir itu ya hadapi dengan senyuman lah Bayu gitu ya Bayu. Gimana ya? Iya emang seluruh dunia kena, bukan cuma aku aja yang ngerasain, orang banyak yang lain yang ngerasain kan. Iya, sesuatu yang nggak bisa kita paksain. Ya gitu, nggak bisa kita paksain untuk pulang ya, daripada bawa penyakit siapa tahu jadi carrier. Satu keluarga kena kan nggak enak. Belum lagi kita PSBB berangkat dari sini ke sana harus di lockdown 14 hari ya kan, 14 hari balik ke sini kan waktu zamannya PSBB 14 hari dari itu liburnya cuma berapa? Iya. Habis tuh gaji potong. Terus dari Padangnya ke Jakarta harus di Argentina ya kan. Di Belanda karantina maksudnya. Di Belanda atau di Belanda. Di Belgia boleh juga sih. Di karantina ya kan ya, gitulah. Nah, jadi gini Bay. Seru juga cerita dengan berbagi kisah atau berbagi cerita dengan anak rantau ya. Ya di sini sih gue bisa ngambil kesimpulan jadinya ya teman-teman. Bayu anak rantau ya kan, bisa saya nilai atau tarik kesimpulan adalah sebagai orang yang peduli mengaktualisasikan dirinya tentang keberadaan suatu tindakan, pengalaman, dan pengertian dinamisnya. Inilah Bayu Bramantio ya kan. Oke, balik sampai sini dulu channel gue. Nanti dilanjutkan lagi dengan konten-konten seru berikutnya. Tetap di Bangkit Tidur Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya komennya. Like and subscribe. Begitu aja lah. Bye bye.